Menjadi ayah bukan soal tahu segalanya, bukan juga soal bagaimana harus terpenuhi dan memenuhi sejumlah kebutuhan. Itu terlalu sempurna untuk aku sandang sebagai ayah. Rasanya memang cukup menjadi hadir di antara rasa getir dan khawatir. Lebih dari itu, menjadi ayah memang harus selalu dipaksa untuk bersikap tenang, apapun kondisinya. Kadang peran ayah itu absurd. Itu yang akhir-akhir ini aku rasakan tentang drama berpura-pura tegar, pura-pura punya jawaban, sementara rayuan-rayuan kecil kepada Tuhan masih selalu dalam jeda waktu yang entah. Ya, kini aku dipaksa menjadi aktor yang penuh dengan sikap pura-pura. Kini aku dipaksa menjadi aktor yang penuh dengan sikap berpura-pura, setidaknya menyembunyikan kesedihan di hadapan keluarga. Peran ayah itu dilema. Ini bukan soal uang, bukan soal keterbatasan, dari mungkin kemelaratan dan susah hidupku sebagai seorang ayah. Kalau soal uang dan keterbatasan, itu mungkin sudah terlalu lapuk dan menjadi nuansa klise, di mana semua orang sudah tahu kemana alurnya. Ya mungkin sesak, ya kadang gak enak, dan untuk bernafas pun serasa udah gak punya tenaga. Mungkin kalian pernah tahu tentang smiling depression. Kira-kira begitulah caraku untuk tersenyum hari ini. Lagi-lagi, ini bukan segalanya tentang uang, tapi tentang bagaimana harus selalu berpikir waras di antara rasa getir dan khawatir. Berpura-pura adalah cara yang paling waras dari kepahitan hidup dan kenyataan yang harus dirasa dan dipaksa menjadi lebih lembut. Oh ya, hampir tiap hari ada adegan tanya dan jawaban yang selalu sama antara aku dan anakku. Kira-kira begini. Ya, kapan bisa beli mainan lagi? Ada lagi tuh. Ya, kata mama, beras sudah habis ya. Ada lagi nih, ayah mau kerja lagi ya. Coba bayangin aja, 3 detik. 3 pertanyaan itu. Jika kalian ada di posisi sebagai ayah, apa kira-kira jawaban yang akan kalian sampaikan kepada anaknya? Kalau di aku begini, setelah memikirkan banyak hal, setelah mempertimbangkan banyak hal, maka jawaban yang mungkin pantas untuk anakku dengar begini. Sebentar ya nak, ayah coba rayu-rayu Tuhan lagi. Mungkin rayuan hari ini, coba kalian teruskan. Seorang jenius akan kehilangan kendali atas emosinya pada saat mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial sekalipun kadang bisa kaya dalam waktu singkat. Dan aku ingin waras 2 di antara itu. Meski parahnya, aku tidak mempunyai kendali atas diriku sendiri. Kadang dari adegan itu kita sama-sama tersenyum, seakan sudah tahu apa yang akan terjadi. Tapi bagiku, permintaan anakku bukan hanya sebuah kemanjaan. Lebih darinya, ada sebuah doa. Bahwa doa tak selalu harus khusyuk di atas sejadah. Kadang ia muncul di tengah obrolan-obrolan ringan, dengan nada lirih dari senyum yang lelah. Tentu setiap orang, termasuk kita, penuh harap bahwa doa yang sama akan dikabulkan sesegera mungkin. Tapi siapa yang paling tahu dari rencana Tuhan, selain Tuhan itu sendiri? Jangan pernah menyalahkan keinginan dan permintaan dari seorang anak. Selain baginya adalah hak, selalu anggap bahwa itu adalah doa yang paling ikhlas. Baginya mungkin cara ia memastikan bahwa dunia masih bisa diulang, bahwa harapan masih bisa diajukan, dan bahwa aku
Hanya perlu setia mendengarkan kalimat itu, berharap segalanya kupasrahkan pada Tuhanku. Aku merayu-rayu Tuhanku, jalan yang tak pernah terbesit sekalipun, ya untuk mengisi suara di sini, menceritakan padamu tanpa harus sama-sama tahu kita dari latar belakang yang mana. Berteman sepertinya tidak harus tahu latar belakang, dan untuk menjadi akrab kita tidak perlu memaksa diri. Teman ya teman aja, akrab ya mungkin akrab aja. Sudah terlalu muak rasanya dengan keakraban yang silih berganti, datang dan pergi. Coba kamu renungi kembali, seberapa banyak orang yang datang padamu saat kamu lagi berada di atas. Sebaliknya, seberapa lama kamu harus bangkit di antara orang yang kini semuanya menjadi asing. Hidup yang tak pernah dipertaruhkan, takkan pernah dimenangkan. Jujur itu dulu, dan mungkin untuk saat ini, quotes itu harus aku simpen rapat-rapat. Apa yang harus aku pertaruhkan? Apa yang harus aku pertaruhkan lagi saat ini? Apa yang harus aku pertaruhkan lagi saat ini? Saat semua kondisi bencana keuangan sudah minus-minusnya. Bahkan untuk membeli mainan, aku harus berpikir 1000 kali. Bahkan untuk membeli mainan, aku harus berpikir 1000 kali. Rasa percaya diri juga turun sedowngrade-nya. Bahkan yang tak masuk akal bagiku, menukar waktu dengan uang atau menukar uang dengan waktu, dan tiadanya membunuh imajinasi liarku. Cukup kesedihan itu aku alami sendiri. Selebihnya aku membiarkan warasku mencari tempatnya sendiri. Aku ingin berpikir waras bersamamu.